Kami percaya hadiratmu, kami percaya Kau di atas Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Seringkali kita mungkin perjalanan hidup kekristenan kita ya, ada yang dari lahir sudah Kristen, ada yang dalam perjalanan baru bertemu Tuhan. Tapi berapa lama saudara mengenal Kristus, berapa lama jadi anak Tuhan, berapa lama saudara beribadah ke gereja, tidak ada jaminan untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Jadi seringkali izinkan Tuhan masalah, pergumulan, ujian dalam hidup itu untuk membentuk kita, mendewasakan kita, untuk kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, lebih lagi mencari Tuhan. Ya saudara, puji nama Tuhan. Tema pada siang hari ini Tuhan berikan doa yang penuh dengan kuasa. Saya sangat beberapa waktu lalu kami pergi ke Bukit Doa Depok akhir tahun kemarin ya, belum lama ini kan Januari Desember kemarin kami ada mengambil doa puasa bersama teman-teman. Nah waktu kami makan, memang itu ada buka puasa makan sore sekali ya jam 6. Itu saya lihat anak-anak muda banyak loh, hampir semobil 2 mobil ya, 14 orang, 15 orang. Saya bilang ini anak-anak muda, waduh luar biasa, mereka ke Bukit Doa untuk berdoa. Kebanyakan selama ini saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak yang udah tua-tua biasanya berdoa ya, mencari Tuhan. Tapi saya sangat terheran, mungkin banyak anak muda, ya remaja-remaja malah. Saya di ruang makan itu kan banyak meja makan, saya bilang, "Dek, ini dari gereja mana?" Karena ini persekutuan Bukit Doa itu dari berbagai gereja boleh datang untuk berdoa. Terus dia bilang, "Kami dari gereja di Tangerang, Tante," katanya. "Berapa orang yang datang?" "Kami 2 mobil." Waduh luar biasa ya, saya bilang. Mereka anak-anak muda mau mencari Tuhan. Mereka berdoa di gua-gua pribadi, lepas pribadi. Dan mereka mau mengambil waktu. Seperti Tuhan Yesus, ada saatnya dia melayani, saatnya dia menyembuhkan, saatnya Tuhan berjalan dari kota ke kota, desa ke desa. Tapi ada waktunya Tuhan menyendiri, mengambil waktu untuk berdoa, mengambil waktu untuk menyendiri dengan Bapaknya. Biasanya di Taman Getsemani, waktu hari belum siang, waktu matahari belum terbit, Tuhan Yesus datang berlutut, berdoa. Tuhan waktu itu dalam kemanusiaannya, dia membutuhkan kuasa, membutuhkan persekutuan dengan Bapaknya. Karena kalau tidak, dia tidak tahan. Karena dia harus menyelesaikan pekerjaan Bapa, tugas yang diemban sangat berat. Dia tahu dia akan mati di atas kayu salib. Tapi kalau dia berkata dengan dagingnya, "Tuhan, cukuplah, ya kasih karuniamu dalamku." Secara daging Tuhan tidak kuat, ya. Tapi pada saat dia mengambil doa, ada kekuatan Tuhan yang diberikan. Jadi saya sangat bersuka cita ya, ada anak-anak muda di tempat ini, bahkan ibu bapak di tempat ini pun. Yuk kita lebih lagi untuk banyak ambil waktu berdoa, banyak ambil waktu untuk bersama Tuhan, berdua ya. Karena firman Tuhan dikatakan tubuhmu bait Allah, roh Allah ada di dalammu. Memang gereja ini juga bait Allah, tapi secara fisik saudara, gedung di mana kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi ada firman Tuhan yang mengatakan, tahu nggak, tubuhmu ini bait Allah, kita ini bait Allah. Tuhan ada di dalam kita di dalam Tuhan. Adakah kita datang kepada Tuhan, melayani Tuhan secara pribadi?
Adakah saudara dan saya menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk menyembah Dia, untuk bersyukur kepada Dia, untuk napas hidup, untuk kesehatan? Banyak orang yang meninggal karena COVID, anak muda juga ada yang meninggal. Tapi kita masih ada hari ini. Ada kemurahan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, dan ada masuk rencana Tuhan yang belum selesai dalam hidup kita. Maka sebab itu kita cari Tuhan dalam doa-doa kita. Kita bawa kepada Tuhan apa yang merupakan pergumulan, baik di sekolah, kuliah, ya mungkin ekonomi, mungkin keluargamu, mungkin ada dalam masalah apapun juga. Utamakan Tuhan, bawa kepada Tuhan semuanya. Ada satu kesaksian kemarin ya, ada seorang ibu. Dia memang ekonomi masih pas-pasan ya. Jadi suatu hari dia menitipkan uang 500.000 kepada anaknya untuk bayar uang seragam sekolah. Taunya anaknya ini masih remaja ya, masih SMA kalau salah. Dia saksian di persekutuan doa kami. Jadi dia masukkan itu dompetnya ke celananya. Tahu gimana dia main futsal itu jatuh saudara. Aduh, dia cari itu udah malam, pulang malam sampai rumah dompetnya hilang. Dicari di center, dia mana pergi kemana saudara. Nggak ketemu saudara. Akhirnya chat di grup, tolong dompet anak saya hilang. Itu uang 500.000 buat bayar sekolah. Pas-pasan, kemana lagi cari uang lagi. Ya udah akhirnya kita berdoa ibu-ibu ya. Ada satu ibu juga berdoa, Bu, percaya nanti Tuhan bisa aja Tuhan gerakan orang yang menemukannya untuk mengembalikan. Kan ada KTP, kartu pelajar, bahkan STNK motornya juga ada di dompet itu saudara. Kemudian 2 hari kemudian saudara, datang orang ke rumahnya mengembalikan dompet, STNK kembali, KTP kembali, kartu pelajar kembali. Uangnya yang 500.000 tidak kembali saudara. Aduh, ya sudahlah saya bilang, relakan. Mungkin ada orang yang lebih membutuhkan, ya. Tapi Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Dia bersaksi. Seharusnya dia tidak bisa menerima bantuan pemerintah itu BLT ya, karena dia gajinya di atas UMR. Tapi dia dapat chat, kamu coba cek di ATM. Saudara tahu ya, dia dapat BLT 600.000. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, nggak disangka, nggak diduga, dia udah bingung gimana dia bayar anak sekolah. Waktu dia kesaksian di persekutuan doa kami, saya juga bersaksi. Saya bilang, kira-kira sebelum COVID itu anak saya masih kuliah di Binus Ausut jauh. Anak saya naik motor kuliah. Nah, waktu perjalanan pulang dia punya dompet semuanya hilang di jalan. Mungkin naik motor itu jatuh ya. Sampai ke toko saya gitu. Mami, dompet aku hilang nih. Semua kartu pelajar, ATM. Ya uang nggak banyak sih Mami katanya. Terus saya bilang, waduh repot lagi nih ngurus. Aduh berdoa, ayo berdoa. Anak saya bilang, Mami ini nggak nyambung ya. Orang dompet hilang kok suruh doa. Anak muda, kalau suami saya pikirnya gini, udah nanti kita ke RT lagi ngurusin KTP, ngurusin SIM, ngurusin surat-surat, ya. Tapi saya benar ajak anak saya berdoa, ya. Waktu dia tiba, udah kita berdoa. Akhirnya saya doa, Tuhan, biar Tuhan kembalikan. Ada orang yang menemukan kembalikan, itu nggak mungkin kan perjalanan jauh saudara ke Alsut itu ya. Tapi saudara, itu mujizat Tuhan. Ada orang yang datang ke toko saya itu mengembalikan surat-surat, kartu pelajar, ATM, semua KTP, semua surat-surat. Tapi dompetnya yang hilang saudara. Surat-suratnya doang. Mami tahu nggak, ini dompetnya aku beli mahal, kata 1 juta lebih. Oh pantas, saya bilang dompetnya tidak kembali. Tapi puji Tuhan lah saya bilang, ada kuasa lewat doa. Menurut manusia tidak mungkin kembali jatuh di jalanan, perjalanan jauh mana mungkin. Tapi apa-apa kita ajar anak kita untuk doa. Cari Tuhan, cari kehendak Tuhan apa nih. Dengan hilangnya ini, oh iya, kita cari Tuhan, doa.
Ya, apa-apa kita bawa dalam doa. Kembali tidak kembali, ajar mengucap syukur. Disitulah Tuhan inginkan kita. Apakah kita dalam masalah kita bisa terkena tiba-tiba sakit, ya saudara. Terus yang dipikirin apa? Oh, obat apa? Ayo kita ke dokter dengan panik, saudara. Itu ciri-ciri orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Ciri-ciri orang yang tidak melekat sama Tuhan. Pakai akal budi, pakai logika. Ya, bukan tidak boleh, tapi utamakan Tuhan. Cari Tuhan dulu, yuk kita doa. Ya saudara, kita doa, baru nanti Tuhan kasih hikmat. Oh iya, ini penyakitnya mungkin harus ke dokter ini, ke dokter ini. Kita tidak anti dokter, Tuhan pakai juga kedokteran ya. Seperti kemarin belum lama 2 hari, anjing anak saya itu bagus, lucu gitu. Tiba-tiba lemes, ngeplek, gak bisa gonggong, lemes. Waduh, udah panik anak saya itu. Terus saya bilang, doakan anjing. Mami doain, kamu doa. Saya bilang, jadi saya lagi di rumah cucu di Cikupa, anak di rumah di Citra. Si guguknya di video. Saya begini ya, dalam nama Yesus, Archie kamu sehat, sembuh, ya, tidak sakit-sakitan, sembuh. Terus anak saya rencana bawa ke dokter hewan, tapi tidak jadi. Taunya kemarin sudah sembuh, saudara. Amin, amin, haleluya. Ya, jadi apapun, ayo semuanya bawa ke Tuhan dulu. Semua rencana kita, masa depan kita. Kamu nanti udah kuliah mau ngapain? Mau apa ya? Bingung aku. Mau ambil jurusan apa? Aduh, aku nggak kuliah deh. Uang nggak ada. Apa? Bingung. Ya. Terus yang ibu bapak, pekerjaan gimana nih? Tambah seret, dagangan tambah sepi, pekerjaan juga banyak pengurangan karyawan, belum bayar kontrak, belum rumah juga beras habis. Seringkali ibu-ibu banyak mengeluh. Terus saya sarankan gini, jangan banyak ngomel, jangan banyak bersungut, jangan banyak mengeluh. Doa, bersyukur, ucapkan yang baik. Terima kasih Tuhan, hari ini sudah Tuhan kirimkan beras, sudah Tuhan cukupkan apa yang kami butuhkan. Jadi ucapan itu doa ada kuasa. Seringkali kita berkata negatif, berkata yang jahat, berkata yang tidak baik. Iblis ambil ucapan kita, dikasih, biarin tambah seret, biarin tambah susah hidupnya, ya, biarin tambah miskin, atau aduh ini nggak pengharapan, nggak ada harapan. Itu yang diucapkan itu terjadi, saudara. Jadi hati-hati dengan mulut kita ini, ada kuasa yang Tuhan berikan. Karena ada doa yang diucapkan. Apalagi kalau udah penuh Roh Kudus. Terus ngomongnya suka jahat, negatif, maki-maki, fitnah, jahatin orang, hatinya gak benar. Itu terjadi, saudara, untuk berbalik ke dirinya. Jadi setiap anak-anak Tuhan pada akhir zaman ini, ingat, mulut kita ada kuasa, ada doa yang diucapkan. Ya, persumutan apapun yang kita ucapkan atau kata-kata negatif kepada anak, keadaan, keluarga, pekerjaan, itu yang akan terjadi. Gimana Bu dagangannya? Aduh, tutup mulut, mau bilang sepi, tutup mulut. Bilang, rame, puji Tuhan, selalu habis dagangan saya. Ya, diucapkan yang baik, apa yang engkau mau. Itu nanti Tuhan akan mengerjakan. Makanya saya mulai sekarang, jika seperti ada yang nahan, kalau mau ngomong yang negatif, udah ada yang nahan, gitu, langsung sadar. Jangan apalagi maki-maki anak itu, dasar anak nggak jadi. Anak mau bilang anak setan, nggak jadi. Anak nakal, nggak jadi ngomong. Sedang, aduh anak baik, anak manis, anak Tuhan Yesus, ya. Diucapkan yang baik, saudara, walaupun ini anak nggak bisa diem, semua digeratakin, diberantakin. Tapi kita belajar mengatakan apa yang baik. Kamu pintar ya nak, pintar. Ini nanti dirapikan lagi ya. Kita mengucapkan yang baik, maka kita akan menerima hasilnya dari doa.
Yang kita baca di dalam Yakobus 5 ayat 17 dikatakan, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Ya, puji nama Tuhan. Elia adalah manusia biasa seperti kita, tapi doanya, perkataannya penuh kuasa. Kenapa? Kenapa dia, apa yang dia ucapkan terjadi, apa yang dia katakan terjadi. Pernah satu kali kami mengadakan acara KKR, ya, langit udah gelap, gimana nih? Saya tuh kadang suka kasihan kalau yang naik motor ya, karena bisa kehujanan, hujan lebat. Waduh, ini mendungnya gelap banget. Kita pakai otoritas kuasa yang Tuhan berikan. Hai mendung, di dalam nama Yesus, pergi. Angin berhembus menghalau semua cuaca yang buruk gelap ini menjadi terang. Gak lama terang, saudara. Ayo kita praktek iman, kita praktekkan doa, ucapkan apa yang baik terjadi, saudara. Waduh, luar biasa nama Yesus ya. Jadi kita senang, waduh, praktek, saudara, ya. Apapun kita bisa doakan, kita praktek, ada kuasa Tuhan untuk kebaikan, ya. Sehingga KKR waktu itu berjalan dengan lancar, banyak jiwa-jiwa datang, ya. Itu kita harus semua apapun kita bawa dalam Tuhan. Hati melekat sama Tuhan, pikiran kita melekat sama Tuhan. Apapun juga pikirkan apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang sedap didengar, apa yang mulia. Pikirkan semuanya itu. Jangan pikirannya negatif terus. Aduh gimana ya, anakku gini-gini, aduh gimana keadaan gini. Lama-lama makin negatif, khawatir, ketakutan, bisa nangis-nangis sendiri. Ada loh saudara begitu. Belum kejadian, tapi udah gimana nanti ya, khawatir gini gitu. Belum kejadian, tapi udah takut dulu, khawatir dulu. Sehingga ini sakit apa? Banyak sakit orang, ibu-ibu sakit mah, banyak pikiran. Padahal pikirannya negatif, pikiran buruk, jadi penyakit. Firman Tuhan katakan, serahkanlah semua kekhawatiranmu, karena aku yang memelihara engkau. Jadi apapun keluar firman, ingat firman, keluar firman, diperkatakan, dideklarasikan, dinyatakan di alam roh, maka itu akan jadi dan kita akan terima mujizat, terima kuasa, terima pemulihan, terima pembalikan keadaan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ayo, sudah panas belum ibu-ibu? Yuk bangkit berdiri semuanya. Harus semangat, on fire untuk firman. Kita yel-yel haleluya 3 kali ya. Karena itu membawa roh kita kuat, roh kita menang. Kita dimerdekakan dari kutuk dosa dan maut. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu jangan kalah. Saya aja udah 50 tahun ke atas. Ini kalau nggak dicek rambut udah ubanan. Tapi semangat, harus semangat seperti semangat anak muda. Haleluya. Jangan kalah sama anak muda tadi di mimbar semua. Seperti Kaleb, walaupun aku sudah tua, aku akan berperang masuk tanah Kanaan, merebut wilayah-wilayah. Dan kita pun orang-orang tua di tempat ini, ayo bergerak, ayo berperang, ayo berdoa, rebut semua apa yang merupakan bagian saudara yang dari Tuhan. Amin. Amin. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, saya suka sekali kalau ibadah itu antusias, semangat. Yes. Ya, amin. Ya, iya benar. Jadi firman yang diperkatakan ada satu interaksi. Ya benar. Amin. Aminkan di hatimu. Ya benar, aku mau mengalami. Masa orang lain mengalami banyak kesaksian-kesaksian bersama Tuhan. Nah saya memble terus di rumah, ke gereja pun terpaksa. Atau karena KTP-nya Kristen, saudara baru datang. Ci kan Kristen, Ci kok gak ke gereja? Oh iya ya, orang Kristen harus ke gereja. Jadi satu kepaksaan, satu rutinitas. Karena gua Kristen, gua harus ke gereja tiap minggu udah.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, Sabtu. Enggak Tuhan-Tuhanan lupa. Ntar Minggu ingat lagi. Tuhan 2 jam pulang. Rugi saudara. Sebab itu ayo bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena arti salib itu bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan dengan saya dengan Tuhan. Dan juga garis melintang ini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan dengan sesama. Baik dengan keluarga, ya ibu, teman, bahkan dalam pelayanan. Simpel sekali kekristenan ini. Tiap hari bangun hubungan dengan Tuhan, bisa mendengar suara Tuhan, bisa tahu apa yang harus dilakukan. Ya, firman Tuhan ada satu lagi dikatakan di dalam 2 Tawari 16 ayat yang ke-9. Oh, silahkan. 2 Tawari 16 ayat 9. 2 Tawari 6 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal itu engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Ya, amin. Puji nama Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia. Mata Tuhan itu kayak CCTV, saudara. CCTV sekarang ini baru ada, tapi dulu zaman dahulu kala mata Tuhan itu udah seperti CCTV, bahkan bisa melihat pikiranmu, melihat kedalaman hatimu. Ya. Dia menjelajah Tuhan itu, mencari nih siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, yang sungguh-sungguh mau dibentuk, dididik oleh Tuhan, yang mau diproses, dimurnikan. Dan Tuhan melimpahkan kekuatan ya kepada orang-orang yang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan di garis bawahi sungguh-sungguh, yang bersungguh hati terhadap Dia. Ya, jadi saudara dikatakan kelanjutannya, jangan engkau seperti orang bodoh. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Dan oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Ya, kalau bodoh, ya udah dipites sama iblis, diinjak sama iblis. Ya nasibnya begitu terus, bolak-balik kalah terus, marah, maki, fitnah. Ya udah kepahitan, curiga, iri hati dengan orang yang sukses atau orang yang melayani. Wah, makin diinjak sama iblis. Tapi Tuhan bilang, ayo, aku mau melimpahkan kekuatanku. Aku mau memberkati engkau. Tuhan yang punya surga dan bumi, Tuhan yang punya emas perak. Jalanan aja di surga diinjak dari emas. Ya saudara, sekarang emas kan mahal. Segram aja naik ya sekarang. Tapi di jalanan, tapi di surga gak berlaku. Gak ada harganya. Emas itu seperti aspal, jalanan, diinjak-injak saudara. Ya, jadi bagi Tuhan itu melimpahkan kekuatan, kekayaan, hikmat seperti balik telapak tangan, gampang. Saudara, tanganmu begini semuanya ke depan. Semuanya begini. Anak muda di belakang, dibalik. Gampang gak? Gampang. Mudah ya. Aduh Tuhan, masalahku berat, gak mungkin deh. Sampai ada yang putus asa, udah deh. Keluargaku begini, ada yang ninggalin suaminya karena udah gak ada harapan, putus asa, kekurangan terus. Tapi ayo kita dobrak. Dengan apa? Kita harus berperang melawan kuasa kegelapan, berperang melawan kutuk-kutuk nenek moyang. Ya, gua mah udah 7 turunan miskin. Ya kita katanya ikut juga. Tapi saudara jangan ikuti apa yang dunia katakan. Kalau engkau punya kutuk kemiskinan, break, lawan. Kalau engkau punya kutuk apapun juga, kawin cerai, keluargamu, break
dengan iman. Ada satu pemulihan, perubahan. Saya sendiri dari kecil juga hidup susah, miskin. Saya kemarin baru cerita di persekutuan doa. Saya datang ke Jakarta itu tahun berapa ya waktu itu? Habis tamat SMA. Ke Jakarta. Ada koko saya satu ngekos di Jembatan 5. Karena nggak ada sanak family, nggak ada referensi apa, ya udah ikut koko saya yang ngekos. Kos rumah petak, ya saudara tahu rumah petak di Jembatan 5. Itu kalau pas datang hujan, saudara, kiri kanannya itu tukang jual gerobak buahan, saudara tahu kan? Itu banyak yang orang-orang yang menengah bawah banget di situ yang ngontrak-ngontrak petak-petak. Nah itu koko saya tinggal di satu rumah petak itu. Saya yang datang dari Sukabumi, datang habis lulus SMA, datang mau cari kerjaan lah ceritanya. Saudara, kalau hujan itu saudara, masuk air banjir. Waduh, saya baru tahu Jakarta banjir, saudara. Waktu itu saya masih remaja ya. Langsung saya ini loncat-loncat di kamar mandinya, hitam. Baknya hitam karena memang itu kumuh ya. Itu kecoa saudara naik. Aduh. Saya paling geli sama kecoa itu, banyak geranyangin kaki saya. Karena kaki kecoa itu ada duri-durinya itu loh, saudara. Sampai saya, aduh, kecoa pada naik, saudara. Airnya saya blokin keluar supaya keluar dari rumah kontrakan itu. Kamar cuma satu, ada ruang tamu kecil, dapur, kamar mandi, ya. Tapi saudara, waktu itu saya umur ya 20 tahunan, saya berdoa, Tuhan, saya memang agak kaku karena waktu itu jarang doa sama Tuhan. Cuman karena memang terdesak dengan keadaan, saya cuma berlutut, Tuhan tolong supaya aku ada kerjaan di Jakarta. Bukakan Tuhan supaya aku bisa bekerja. Ternyata ada yang kasih tahu tuh di situ ada kerjaan. Saya masuk bekerja, saudara. Ya, jadi anak-anak muda di tempat ini apapun juga berdoa, mungkin sepatah kata, mungkin satu kalimat, Tuhan tahu. Asal buka hatimu sungguh-sungguh berdoa. Tuhan melihat kedalaman hati kita yang mau sungguh-sungguh berdoa. Berdoa itu apa sih? Komunikasi dengan Tuhan, berkata, berbincang, atau minta tolong, Tuhan tolong. Bukakan jalanmu, bukakan rencanamu. Ya disitulah Tuhan terus pulihkan. Kita berjuang di alam roh dalam doa. Kita berjuang secara fisik juga. Secara fisik itu maksudnya jangan malas. Jangan, Tuhan kan kasih hikmat otak, pakai hikmat. Tuhan tolong beri hikmat. Aku kerja apa, bikin usaha apa, atau kuliahnya beri kepintaran, atau mendidik anak gimana, atau mengelola keuangan, mengelola gereja, pelayanan, keluarga ini gimana, Tuhan. Bawa ke Tuhan, nanti Tuhan kasih hikmat. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, utamakan Tuhan. Seperti ada firman, apapun yang engkau lakukan, misalnya engkau mau pergi ke sana, mau ke kota apa, semua perencanaanmu bawa di dalam kamar doamu, serahkan sama Tuhan, berikan tempat Tuhan itu yang utama. Jangan dulu pakai logika kepintaranmu. Mungkin aku sarjana, aku pintar, aku sekolah tinggi, nih pakai otak, semua pakai otak. Ada loh orang yang pakai otak, cerdas, hebat, tapi suatu hari dia terbentur dengan masalah, tembok tidak bisa dia pecahkan masalah, stres. Ya, saya ada ketemu orang seperti itu. Makanya sebab itu kita andalkan Tuhan. Bukan berarti kita tidak pakai hikmat, tidak pakai akal budi. Kita pakai apa yang Tuhan berikan. Tapi utamakan Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh, cari wajahnya. Dan yang kedua, ada juga kuasa Tuhan yang melampaui segala akal pikiran manusia. Tuhan berikan apa? Kuasa Roh Kudusnya. Jadi saudara, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen,
yang belum mengalami Tuhan, belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, minta, ini akhir zaman. Kalau enggak, saudara akan kalah dalam peperangan. Saudara akan dikatakan bodoh dan kalah dalam peperangan. Setan giat selalu untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Mana Tuhan lu? Mana engkau enggak ditolong? Doa-doamu percuma. Iblis seringkali mengintimidasi, mendakwa. Engkau sudah berdoa, engkau sudah berpuasa, engkau sudah pelayanan, engkau sudah bekerja, mana? Iblis seringkali mendakwa, menjatuhkan, melemahkan. Tapi pada saat iblis ada panah api iblis, lawan dengan iman, lawan dengan firman. Katakan, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku, keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Firman-Nya juga katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Saya sudah buktikan. Saya sampai bilang sama suami anak-anak saya, ayo cari Tuhan, dekat Tuhan. Saya sudah buktikan Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Selama perjalanan hidup saya, itu ada kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang dinyatakan. Sampai kita bisa mendengar suara Tuhan secara audible. Bahkan di hati pikiran kita Tuhan bisa berbicara. Kalau kita tidak mau dekat sama Tuhan, jauh hatimu, telingamu jauh, bagaimana Tuhan bisa berbicara? Bagaimana kita mendengar tuntunan arahannya? Sampai waktu muda saya bilang ini, Tuhan, kalau aku tidak bisa mendengar suara-Mu, bagaimana aku bisa melangkah? Bagaimana masa depan saya? Saya bukan dari keluarga orang kaya, saya bukan dari keluarga orang yang pintar, yang bertitel. Orang biasa-biasa miskin, pas-pasan, ngontrak sana, ngontrak sini, mau kuliah gak ada uang. Dari kecil saya terbiasa juga menerima baju-baju bekas dari saudara-saudara kirim. Itu baru kita suka cita ada baju baru. Padahal itu baju-baju bekas. Bukan saya tidak bersyukur ya, tapi selama kecil tuh kami tidak pernah beli baju baru. Kenapa? Tidak ada uang. Makan ayam pun tidak sebulan sekali. Bahkan satu kali ada satu hal yang membuat saya sedih. Papa saya memang seorang hamba Tuhan. Nah, karena Protestan itu tidak perintisan ya. Jadi kamu ditempatkan di sini, kamu ditempatkan di sini. Pada waktu tidak ada penempatan, nah itulah kesulitan karena tidak ada gaji. Mama saya bikin keripik dijualin sama papa saya. Kadang papa saya ada panggilan dari gereja mana, dia melayani, baru dapat uang persembahan kasih. Nah, ada satu hal yang membuat saya itu sedih ya. Waktu itu ayah saya terima PK, dia senang sekali. Saya lihat, aduh papa saya kasihan ya, terima PK, dia senang sekali. Terus ada janji di hati saya, Tuhan, suatu hari Tuhan memberkati saya akan memberkati banyak hamba-hamba Tuhan. Saya bilang begitu. Dan juga ada satu hal yang membuat saya sedih juga waktu masa-masa kecil kami itu ya, bahwa Tuhan itu, bahwa kami memang pada titik-titik terus terendah. Tapi itulah saya lihat ada pemrosesan yang terjadi. Ya, pembentukan demi pembentukan. Dan saya percaya itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, sehingga kami sampai saat ini pun tidak meninggalkan iman. Bisa murtad, bisa kecewa. Saya ketemu sama anak pendeta, dia jadi Islam. Loh, kenapa kamu jadi Islam? Kecewa, pahit sama papanya, sama gerejanya. Papanya masih pendeta, tapi dia di Jakarta murtad jadi Muslim. Ya, bisa juga banyak hal-hal yang membuat kecewa. Walaupun mungkin di rumah Tuhan
anak gembala, anak pendeta. Bisa, saudara. Tapi disitulah Tuhan mau kita break semuanya, mau kita terobos semuanya. Ada pemulihan, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Ya saudara, jadi pada waktu saya dibaptis Roh Kudus, saya mendengar suara Tuhan audible. Dan sampai hari ini Tuhan bawa terus dalam pelayanan, terus dalam keluarga yang dipulihkan. Jadi saudara yang saat ini rindu untuk mengalami terobosan pemulihan, nanti saya undang altar call ya. Mungkin saudara, aduh Tuhan bingung gimana. Mungkin doa-doanya pikirannya suka melayang-layang, gak konsen. Adakah gak bisa berdoa Bu Maria? Baca Alkitab juga gak bisa. Kenapa? Pikiran udah banyak pikiran, udah stres, masalah hidup. Nanti saudara yang rindu untuk didoakan bisa maju ke depan ya. Saya percaya, saya juga undang ada 2 hamba Tuhan dari Bangka. Kami habis doa semalam di Menara Doa PIK dengan gembala dari Serpong juga. Ya. Jadi kita ayo penuh lagi dengan Tuhan. Jangan tawar hati dan kecewa. Pilihlah berkat bukan kutuk. Sekalipun saudara mengalami kutuk, saya juga kan gak tahu nenek moyang saya penyembah berhala. Mungkin ada perjanjian-perjanjian apa dengan kuasa kegelapan, saya nggak tahu. Tapi pada waktu saya mengalami Tuhan, di-break semua, kutuk-kutuk dihancurkan, dilepaskan semua apa yang menjadi penghalang-penghalang dalam hidupmu. Maka saudara akan lebih lagi naik. Doamu tidak mentok di plafon, tapi menembus sampai tata Allah. Di langit kedua ini seringkali penguasa angkasa roh jahat tidak menahan. Seperti Daniel, doanya 21 hari tertahan ya di alam roh. Ayo beri kuasa kegelapan harus dihancurkan. Orang yang penuh Roh Kudus akan ada kuasa yang dari Tuhan. Jadi saudara yang belum terima baptisan Roh Kudus juga nanti bisa maju ke depan, minta didoakan. Ya, yang rindu dan haus, Tuhan, aku mau mengalami Tuhan. Aku haus dan lapar akan kebenaran. Dan Tuhan sendiri akan memenuhi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman, akan kebenaran Tuhan. Karena Tuhan akan berikan, Tuhan akan puaskan, Tuhan akan penuhi hati kita, hidup kita dengan otoritas kuasa yang dari Tuhan. Jangan kita jadi orang Kristen yang biasa-biasa lagi. Ini tahun 2023 ada persiapan, baik anak muda, orang tua, dewasa. Saya setiap tahun memulai tahun dengan doa puasa. Kenapa? Tuhan, aku tidak tahu 2023 akan terjadi apa. Bencanakah, perankah, kelaparankah, atau terjadi masalah besarkah dalam keluarga? Tidak ada yang tahu. Sebab itu orang dunia seringkali cari dukun, cari orang pintar di Kuamiang selama setahun. Ada loh. Saya punya teman, mamahnya itu setiap awal tahun dia ke Kelenteng cari ramalan untuk setahun ke depan. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Kalau kita minta kuasa kegelapan ada tumbal. Kalau tidak salah 3 atau 4 anaknya berat jodoh jadinya. Ya, suka seringkali ada tumbal-tumbal kalau kita minta pada kuasa kegelapan. Iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, kata Tuhan, memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan secara rohani, kelimpahan secara jiwa, kelimpahan secara jasmani sehat, dan sampai dompet kita, ATM kita penuh, tidak kosong lagi. Amin, amin, haleluya. Saya undang bagian berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagi
yang rindu mengalami Tuhan bisa maju ke depan. Ada hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang mendoakan. Jangan ragu-ragu, jangan malu, saudara. Saudara, hatimu tertuju kepada Tuhan. Bisa maju ke depan, saudara. Ayo, sekarang syekirine. Ayo, saudara. Semuanya saya minta nanti bergantian ya. Mungkin nanti ada koordinator yang membawa ke depan. Saya persilakan hambanya Ibu Gembala Bu Foni dan Ibu Gembala Anda ke Terima
suara Tuhan, dengan doa dengan kuasa, dengan doa bicara, dengan doa dengan hari kami. Anakku yang cari Tuhan sungguh-sungguh, kamu hubungan pribadi yang hari dalam doamu, baca firman Tuhan ya, terus berdoa pada Tuhan, menyembah Tuhan, minta, berbicara sama Tuhan. Ya Tuhanku yang mendengar seluruh doamu, dan ya Tuhan bisa berbicara sampai hari ini kepadamu. Terima kuasa dari Tuhan, ada rendah dari Roh Kudus penuh dalam nama Yesus. Doa yang dibantu-bantu ya. Sekaralabaya labaya. Sekaralabaya, sekaralabaya, labaya, sekererererere. Yaralabaya, sandererererere. Jangan ada satupun yang Roh Kudus lewati. Bahkan di bangku-bangku belakang pun Tuhan mau melawan. Asal kau berkata Tuhan aku mau. Tuhan aku mau. Seperti Bartolomeus, dia duduk di bait Allah. Dia tahu Tuhan akan lewat. Dia berseru dengan suara yang keras. Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku. Bahkan murid-murid Yesus hendak mendiamkan dia yang berseru-seru kepada Tuhan. Tapi dia tidak diam. Bartolomeus semakin bersuara lebih keras, Tuhan, tolong aku Tuhan. Jamah aku Tuhan. Tidak ada yang diam di tempat ini. Tidak ada yang tawar hati lagi di tempat ini. Tidak ada persoalan yang tidak bisa Tuhan jawab. Tidak ada masalah yang tidak bisa Tuhan tolong. Suara Bartolomeus, seorang yang buta, telah menggetarkan hati Yesus. Dan Yesus sedang berjalan, dia menoleh. Dia berkata, Bartolomeus, apa yang kau mau? Rabuni, aku buta. Baik secara rohani, jasmani, seringkali kita buta. Tapi pada saat dia berseru, pada saat saudara berseru, Tuhan tolong. Apa yang kau mau, Bartolomeus? Dan Bartolomeus berkata, Rabuni, aku ingin melihat. Aku ingin disembuhkan. Aku ingin dipulihkan. Aku ingin mengalami Tuhan. Aku bosan dengan hidup yang biasa-biasa.
Aku capek dengan kekristenan yang dingin. Aku tidak mau suap-suap dimuntahkan Tuhan. Aku tidak mau dingin dan mati. Tapi aku mau on fire. Aku mau dipulihkan. Aku mau disembuhkan. Tuhan berkata, jadilah sesuai dengan imanmu. Maka dalam sekejap Bartolomeus sembuh dari butanya. Dan saudara pada saat ini berseru kepada Tuhan, berkata dengan segenap hatimu, berdoa sungguh-sungguh, maka mata Tuhan menjelajah di seluruh bumi, melihat kita loh, ini kita umat kesayangannya, kita anak pilihannya, kita yang sudah ditebus dengan darahnya. Masa si Tuhan tidak tolong? Masa si Tuhan melewati kita? Masa si Tuhan acuh tak acuh? Tapi ada kesalahan. Salah itu ada dalam diri kita. Tuhan tidak pernah salah. Seringkali tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong, tapi dosamu, kesalahanmu yang menjauhkan engkau. Saudara minta ampun atas dosa-dosamu, kesalahanmu di masa lalu, dan jangan berbuat dosa lagi, supaya engkau sembuh, sehat, dipulihkan. Dan juga Tuhan akan angkat naik kehidupanmu, menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah bangsa-bangsa yang dalam kegelapan. Saatnya engkau yang miskin diperkaya, diberkati berlimpah-limpah, sehingga kau bisa memberi, membagi bagi orang yang miskin daripada saudara, dan memberi, membagi bagi mereka yang kekurangan. Saatnya saudara, tanganmu di atas bukan di bawah lagi. Saatnya engkau tidak menerima, tapi memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah gerejamu di tempat ini GP Pelopor menjadi satu gereja Tuhan, di mana wadah Tuhan, kuasa Tuhan, otoritas Roh Kudus bekerja dahsyat luar biasa. Anak-anak muda di tempat saya, orang tua, dewasa, muda, semuanya bergerak menjadi pasukan-pasukan Tuhan, menjadi tentara-tentara Allah yang kuat untuk menyelesaikan rencana Tuhan atas bumi ini. Karena kerajaan 1000 tahun segera berdiri, dan antikris akan bertahta 7 tahun untuk menguasai dunia. Ayo kita kuatkan roh kita dan jadilah pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.